Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu shahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mutassifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariyya. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Di bulan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal soleh yang pahalanya insyaallah dilipat gandakan sampai tak terhingga. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terus meningkatkan derajat takwa kita, patuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangan-larangannya apapun kondisi kita. Sungguh kebaikan akan datang bagi kita yang taat kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Karena itu Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Di bulan ini Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, juga sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda. Terjemah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jelas sekali di dalam surat ini Al-Quran adalah petunjuk. Maka manusia yang waras pikirannya pasti dia akan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup, sebagai pedoman hidup. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, namun sayangnya saat ini Al-Quran tidak diamalkan dan diterapkan secara sempurna, masih dipilih-pilih. Ayat-ayat yang menyangkut aspek ruhiyah, ayat-ayat yang menyangkut aspek spiritual seperti ibadah sholat, puasa, haji dan lain-lain getol diamalkan. Tapi aspek-aspek sia-sia, aspek-aspek politik seperti urusan masyarakat hingga negara diabaikan. Misalnya ayat yang mengandung kata kutiba yang artinya diwajibkan, penyikapannya berbeda. Ayat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang notabene-nya bersifat ruhiyah, spiritual, diterima dan dilaksanakan. Namun sebaliknya terhadap ayat kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian kisos dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178, atau kutiba alaikumul qital,
diwajibkan atas kalian berperang dalam Quran surat Al-Baqarah 216 yang notabene-nya bersifat politik, muncul sikap keberatan, penolakan bahkan penentangan dengan beragam dalih. Ini jelas sikap diskriminatif alias pilih-pilih. Ini berujung pada pengabaian sebagian ayat Al-Quran. Contoh yang lain, ketika ada perintah untuk berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Yang artinya, demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka atas putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima putusan tersebut dengan sepenuhnya. Quran surat An-Nisa ayat 65. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang terjadi justru kita mengambil hukum-hukum orang barat, menolak hukum-hukum Al-Quran. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran. Jika tidak, kita termasuk mengabaikan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Berkata Rasul, "Tuhanku, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan." Terjemah surat Al-Furqan ayat 30. Hadirin jamaah Jum'ah rahmatullah, Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sikap dan perilaku kaumnya yang mengabaikan Al-Quran. Pengaduan Rasulullah SAW itu terjadi saat beliau masih hidup di dunia. Rasulullah SAW mengadukan perilaku kaumnya yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjuron, yakni ditinggalkan, diabaikan atau tidak dipedulikan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah, banyak sikap dan perilaku yang oleh para mufassir dikategorikan hajar Al-Quran atau meninggalkan atau mengabaikan Al-Quran. Di antaranya adalah menolak untuk mengimani dan membenarkan Al-Quran, tidak merenungkan dan memahami Al-Quran, tidak mengamalkan dan mematuhi perintah dan larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, kemudian berpaling pada lainnya, baik berupa syair, permainan, ucapan atau thariqah yang diambil dari selain Al-Quran dan lain-lain. Di dalam tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 1335. Ketahuilah jamaah Jum'ah rahimakumullah, semua tindakan mengabaikan Al-Quran tersebut termasuk perbuatan yang haram. Di antara dalilnya adalah ayat berikutnya, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin." Seperti itulah kami mengadakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari kalangan para pendosa. Terjemah Quran surat Al-Furqan ayat 31. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, melalui ayat ini tampak jelas bahwa orang-orang yang meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran disejajarkan dengan musuh para nabi dari kalangan para pendosa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah, siapa yang mengkaji isi Al-Quran pasti paham, mengamalkan dan menerapkan Al-Quran tak bisa dan tak cukup oleh pribadi-pribadi. Butuh peran masyarakat dan terutama peran negara. Pasalnya Al-Quran berisi sistem kehidupan. Sebagian hukum itu hanya bisa dilakukan oleh negara, semisal hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik luar negeri, termasuk pula hukum-hukum yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum syariah, seperti hudud, misalnya hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina dan sebagainya, hukum kisos dan lain-lain. Hukum-hukum seperti itu tidak boleh dikerjakan oleh pribadi-pribadi
ia hanya sah dilakukan oleh khalifah atau yang diberi wewenang oleh khalifah. Maka jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, berdasarkan fakta ini, keberadaan negara yang berdasarkan Islam merupakan sesuatu yang doruri, yang sangat penting. Tanpa sistem Islam, mustahil semua ayat Al-Quran dapat diterapkan. Inilah yang terjadi saat ini, khususnya di dunia Islam, termasuk di negeri ini. Alhasil jamaah Jum'ah rahimakumullah, sudah seharusnya Ramadan ini dijadikan momentum oleh kaum muslimin, terutama penguasa mereka, untuk mengamalkan dan menerapkan Al-Quran secara keseluruhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqih wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wangtahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihatil biqudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassatan wasail buldanil muslimin amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.